Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Dr. Ali Imron SHS SMH dari kantor Duta Sengketa Indonesia, dan pada siang hari ini kami ditemani oleh tim kami, Asia Fandira, Iki Ratna Setiawati. Baik, sebagaimana tujuan utamanya adalah kehadiran Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah hadir di kantor kami, dan sebagaimana tujuannya adalah untuk kami hadir dalam membantu menyelesaikan perselisihan yang sedang dialami oleh Bapak Ibu, yaitu kaitannya dengan perselisihan untuk mengajukan gugatan perceraian. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini bernama Tamara Elizabeth. Saya sudah menikah selama 15 tahun dengan suami saya dan sudah dikaruniai anak 3. Alasan saya ingin mengajukan perceraian yaitu karena faktor ekonomi yang melanda rumah tangga kami selama ini, Pak. Terima kasih. Baik ya, kami memahami persoalan yang dihadapi Ibu, tapi saya sebagai moderator tentu menyarankan solusinya lebih baik dipertahankan Bu ya. Karena memang pada dasarnya itu bagian dari ujian di dalam membangun rumah tangga. Dan yang terpenting lagi adalah ini ada anak-anak yang harus kemudian diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Gitu ya Bu ya. Baik Pak. Sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Baik Bapak, terima kasih. Perkenalkan saya Fadli Al-Kuzairi. Alasan saya untuk mempertahankan hubungan ini karena sudah memiliki 3 anak, dan juga kedepannya saya ingin bertanggung jawab lebih Pak. Saya ingin berubah diri saya pribadi untuk lebih bertanggung jawab ke depannya lagi Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya. Baik, terima kasih. Niat Bapak yang cukup baik ya untuk mendidik keluarga dan anak-anak. Iya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi sebagaimana yang sudah kita bicarakan, jadi kami tentunya sebagai mediator memberikan 2 opsi. Opsi yang pertama adalah Bapak Ibu untuk berdamai, dan jika opsi yang kedua, jika kemudian Bapak Ibu tidak bisa damai, maka saran dari kami, Bapak Ibu tetap memperhatikan anak-anak, karena anak-anak itu menjadi amanah yang tentunya harus diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Baik, silakan Ibu. Baik Pak, terima kasih atas solusinya. Tapi saya dari pihak istri tetap ingin mengajukan perceraian karena sudah selama 15 tahun ini dia berjanji akan bertanggung jawab, tapi tidak ada pernah berubah sama sekali Pak. Jadi saya akan tetap mengajukan perceraian. Baik Bu, tolong ditulis ya. Bagaimana? Kalau saya pribadi lebih ke mempertahankan sih Pak, karena 15 tahun itu bukan waktu yang cepat menurut saya. Dan apa yang istri saya bilang, saya tidak menafkahi itu memang benar. Cuma kan untuk kedepannya saya ingin lebih berubah Pak. Baik. Tapi suami tidak ada perubahan Pak. Mungkin setelah dipertimbangkan beliau akan berubah ya Bu, seperti itu bisa dipertimbangkan kembali. Baik. Jadi kami mendengar ya dari keluhan Bapak Ibu ya, para pihak. Jadi tentunya saya memberikan solusi. Sebaiknya Bapak Ibu mempertahankan rumah tangganya. Karena itu tadi yang terpenting adalah anak-anak yang memang membutuhkan pendidikan yang layak dan membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya. Baik, alhamdulillah dari hasil mediasi ini hasilnya sepakat untuk berdamai. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu bisa berjabatan tangan. Silakan Pak. Baik Pak. Ya. Alhamdulillah, selamat. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih karena sudah selesai, dan ini merupakan keberhasilan kami sebagai mediator. Perselisihan keluarga ini bisa diselesaikan dengan secara damai. Mudah-mudahan keluarga Bapak Ibu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dari kami Duta Sengketa Indonesia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah baru saja kami menyelesaikan perdamaian yang mana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya dengan secara damai dan
para pihak sudah sepakat untuk melangsungkan hidup kembali bersama, karena memang meyakini atau memahami betul bahwa betapa pentingnya hidup ini bersama. Karena memang pada dasarnya memang harus kedua belah pihak ini jangan mempertahankan ego. Jadi menyadari betul bahwa membangun rumah tangga itu kan memang tentunya ada sisi ya bumbu-bumbunya lah, dan saya kira itu hal yang biasa. Maka ketika salah satu atau keduanya ini saling ego, maka tidak akan ketemu di situ. Maka tentunya ini yang menjadi prestasi bagi kami sebagai mediator, ketika kemudian bisa menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi, sengketa yang terjadi terhadap siapa saja, lalu kemudian datang ke kami dan kemudian bisa diselesaikannya dengan baik. Dan itu bagi kami tentunya sangat menjadi hal yang sangat berprestasi. Kemudian persoalan rumah tangga itu tadi memang seringkali dihadapkan pada hal-hal baik itu menyangkut soal ekonomi, menyangkut soal percekcokan yang seringkali timbul tanpa disadari, yang kemudian akhirnya menimbulkan pertengkaran yang berlarut-larut. Dan perceraian ini kan sebetulnya suatu hal yang memang dibenci ya oleh Allah ya. Tetapi itu dibolehkan. Boleh tapi kemudian dibenci. Maka tentunya inilah yang kemudian harus dihindari. Nah, untuk itu prinsip sebagai mediator ini tentunya pekerjaan yang sangat mulia. Dan karena memang pada dasarnya bahwa mediator itu menjaga netralitas. Maka seperti kayak yang tadi barusan kami selesaikan itu, kami pada posisi yang tengah-tengah, tidak memihak si suami atau memihak kepada si istri, tapi pada posisi netralitas. Dan karena ini juga prinsipnya adalah bagaimana kemudian persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik, secara kekeluargaan, tidak menimbulkan dendam. Dan kalau boleh kami mengutip sebuah hadis, itu ada yang namanya wallahu fil aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Jadi ini sangat mulia sekali pekerjaan seorang mediator itu. Jadi membantu kepada sesama hamba, dan barang siapa yang membantu kepada sesama hamba, maka Allah pun akan menolong kepada hamba tersebut. Kira-kira itu ya, poin penting yang kemudian dapat kami sampaikan. Sekali lagi, saya Dr. Ali Imron Esa, SSMA dari Kantor Duta Sengketa Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dan salam dari kami, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih.